Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Semangat pagi, Sobat Aceh. Pertama yang kami hormati perwakilan dari manajemen dari Akademi Capital Energy dan juga yang kami hormati dan kami nantikan ilmunya narasumber hari ini Ibu Nurma Mustika. Selamat pagi Ibu. Serta seluruh peserta dari Akademi Capital Energy ini yang telah hadir di pagi yang cerah ini di ruang Zoom pagi hari ini. Ya, pagi ini kita akan berkumpul kembali untuk mengikuti mini course yang bertemakan manajemen P3K dalam K3. Perkenalkan, nama saya Azriel Janus Handoko yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini, hari Senin 1 Desember 2025. Baik, Sobat Aceh, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar semua acara bisa berjalan lancar. Berdoa dimulai. Bila kata cukup untuk berdoa. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sedikit sambutan dari perwakilan manajemen kami, yaitu dari Mbak Nadia. Kepada Mbak Nadia, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita pada hari ini, yaitu Ibu Nurma Mustika Ain SKM. Baik, selamat pagi Ibu Nurma. Pagi, Mbak. Sudah terdengar jelas ya suara saya? Baik, sudah terdengar Ibu. Oke. Oke, saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah menyempatkan waktunya untuk mengisi Sobat Minicast Aceh pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh Sobat Akademi Capital Energi yang sudah bergabung pada hari ini, serta kepada tim Akademi Capital Energi yang sudah menyelenggarakan acara Sobat Minicast Aceh. Baik, Bapak, Ibu, serta rekan-rekan peserta yang saya hormati, pada kesempatan ini kita akan membahas tema penting dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, yaitu manajemen P3K dalam K3. Baik, di tengah semakin kompleksnya aktivitas kerja dan juga meningkatnya potensi risiko kecelakaan ini, memahami manajemen pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K ini pastinya menjadi langkah yang krusial untuk meminimalkan dampak cedera serta memastikan penanganan yang cepat dan juga tepat di lingkungan kerja ya. Jadi melalui minikurs ini nanti kita akan pelajari konsep dasar P3K, jenis-jenis pertolongan pertama, standar perlengkapan kotak P3K hingga prosedur penanganan awal pada berbagai kondisi darurat di tempat kerja. Jadi selain membahas teknis, kita juga akan menekankan pentingnya kepatuhan dan juga kesiapsiagaan serta tanggung jawab seluruh pihak dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Jadi harapannya nanti melalui minikurs ini dapat memberikan pemahaman yang ringkas, praktis, dan juga bermanfaat, serta dapat memperkuat komitmen kita dalam menerapkan budaya K3 yang lebih baik pastinya, responsif, dan juga berkelanjutan. Baik, di sini saya juga izin untuk menawarkan program AC Member. Jadi dengan menjadi AC Member ini, Bapak Ibu akan mendapatkan berbagai manfaat, mungkin mulai dari akses ke berbagai minikers, kemudian ada bootcamp, pelatihan dan juga sertifikasi, terdapat potongan harga khusus pastinya, hingga kesempatan untuk membangun networking dengan para profesional di bidangnya. Jadi melalui kesempatan ini, Bapak Ibu ini tidak hanya akan memahami konsep dan teknik dasar dalam manajemen P3K, tetapi juga pastinya dapat meningkatkan kompetensi profesionalnya dalam menerapkan tindakan pertolongan pertama di lingkungan kerja. Jadi kami berharap Minikers ini menjadi sarana belajar yang inspiratif dan juga mendorong terciptanya budaya kerja yang aman, tanggap darurat, taat regulasi, serta bertanggung jawab terhadap keselamatan seluruh pekerja. Dengan memahami prinsip-prinsip P3K, jenis-jenis penanganan awal, serta prosedur yang tepat saat menghadapi keadaan darurat, semoga setiap peserta dapat berkontribusi pastinya dalam meningkatkan efektivitas penanganan kecelakaan kerja di tempatnya masing-masing. Sebagai penutup, mari kita ikuti kegiatan ini dengan semangat belajar pastinya, berbagi pengalaman, dan juga memperkuat komitmen bersama demi menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman, sehat, dan juga berkelanjutan. Baik, untuk itu saya Nadia Octavia Bernanda, selaku perwakilan dari tim PT Akademi Kapital Energi, membuka Sobat Minikas Aceh pada pagi hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan selamat mengikuti online kelas Minikas Aceh.
Baik, terima kasih untuk Mbak Nadia atas sambutannya yang sudah diberikan. Baik, kita lanjut ke acara selanjutnya dan acara inti hari ini yaitu sesi pemaparan materi dengan materi penting tentang manajemen P3K dalam ketiga. Materi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Nurman Mustika dan saya menginfokan setelah pemaparan materi nanti ada sesi diskusi interaktif, sesi tanya jawab dan diskusi. Bagi Bapak Ibu mungkin nanti ada pertanyaan bisa dicatat dan disampaikan di akhir. Baik, sebelumnya mari kita sapa dulu. Selamat pagi Bu Nurma. Apa kabar Ibu? Pagi. Suara saya sudah terdengar jelas ya, teman-teman semua ya? Jelas Ibu. Sudah ya, oke oke. Ya, baik, kepada Bu Nurma, waktu dan layar ya, persilakan. Oke, baik. Saya langsung izin share screen dulu. Sudah terlihat ya share screen saya ya? Sudah terlihat share screen-nya? Sudah Ibu. Sudah, sudah, Halo? sudah, Sudah. sudah. Udah, Bu. Oke, baik. Karena sudah terlihat, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izin untuk buka dengan pantun ya, seperti biasa. Mentari terbit memberi terang, awan tipis menari perlahan. Mari bersama kita mulai acara yang panjang, semoga ilmu bermanfaat untuk masa depan. Baik, mari siapkan alatnya masing-masing. Boleh sambil coffee break ya, minum kopi disiapin di mejanya. Nanti sifatnya adalah sharing yang mana boleh kita open untuk sesi diskusi terkait dengan pengalaman atau case-case yang terjadi di tempat kerjanya teman-teman masing-masing. Kemudian untuk topiknya yaitu sangat familiar ya, mungkin sudah sering kita dengar, sudah sering kita ketahui terkait dengan P3K ya. Pertolongan pertama pada kecelakaan yang mana nanti yang kita singgung adalah terkait manajemen P3K di tempat kerja. Jadi P3K ini sebenarnya tidak hanya diterapkan di tempat kerja saja ya, teman-teman semua ya. Tapi dimanapun tempat kita bisa menerapkan P3K. Gitu. Oke, saya lanjut slide. Oke, jadi di dunia industrialisasi banyak sekali peralatan yang digunakan untuk bekerja ya. Dari penggunaan mesin, peralatan, bahan, bahkan lingkungan dan sistem kerja. Nah, tujuannya maka kita dapat mengetahui ya dampak atau resiko dari adanya tenaga kerja. Itu bisa menyebabkan adanya kecelakaan, bisa membuat penyakit umum atau penyakit akibat kerja. Kemudian untuk perusahaan tujuannya untuk apa? Mengurangi ya, angka loss gitu ya, atau kerugian yang bisa disebabkan akibat tidak termanagenya P3K. Terus kualitas dan kuantitas produk juga akan baik ketika manajemennya sudah baik ya. Kemudian ada kelangsungan usaha. Kemudian untuk lingkungan yaitu mencegah pencemaran dan global warming. Nah, intinya dengan kita menerapkan dampak atau resiko yang terjadi di tenaga kerja perusahaan lingkungan tersebut, otomatis ketika kita sudah memiliki manajemen P3K yang baik, yang kuat, maka angka produktivitas kerja juga akan semakin baik gitu ya. Dan masalah terkait ya, narkoba ini sangat dekat ya dengan siklus yang ada di lingkungan kerja. Apalagi di tempat kerja yang memang biasa, maaf, orang-orang LC ya, itu sangat riskan sekali untuk mengkonsumsi narkoba. HIV/AIDS juga sama, ada tuberkulosis, TB, dan flu burung. Oke, pengaturan pelaksanaan P3K di tempat kerja. Jadi merupakan perlindungan tenaga kerja telah diundangkan sejak zaman penjajahan Belanda ya teman-teman di tahun 1910. Kemudian nomor 406 dikenal dengan Undang-Undang Keselamatan yang berlaku hingga dikeluarnya Undang-Undang nomor 1 tahun 1970 tentang
keselamatan. Kemudian untuk pelaksanaan FR 1910 maka diterbitkan peraturan khusus termasuk peraturan khusus AA untuk pertolongan pada kecelakaan. Jadi sebenarnya P3K ini dibuat peraturan khusus yang mengerucut lebih ke P3K. Nah, kemudian ada peraturan khusus AA masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru. Peraturan khusus AA dalam penerapannya di tempat kerja tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan industri, kemajuan teknologi, dan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan kerja. Jadi sebenarnya memang itu dari 1910 itu udah ada ya update peraturannya. Dan pengaturan pelaksanaan P3K di tempat kerja. Nah, ini ketentuannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1969, Undang-Undang Nomor 1 1970, ada Permenaker Trans Nomor 3 ya tahun 1982, ada peraturan khusus AA, ada Permenaker, kemudian nomor 15 tahun 2008 tentang P3K di tempat kerja. Ini untuk pelaksanaan P3K di Undang-Undang Nomor 1 1970 adalah syarat-syarat K3 di tempat kerja yang berisikan ada aspek teknis, medis, atau aspek prosedural, dan aspek SDM berdasarkan kompetensi. Jadi tim atau orang-orang yang dimintai sebagai penanggung jawab P3K, mereka juga harus memiliki kompetensi yang sesuai. Kemudian mewajibkan kepada pengurus untuk melaksanakan ketentuan dan syarat-syarat K3 sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk memberikan P3K, membina tenaga kerja dalam pemberian P3K. Itu ya. Ini pun harus disertifikasi ya teman-teman. Nah, ada sertifikasinya dan punya SKP yang selalu diperpanjang. Kemudian pengaturan pelaksanaan P3K di tempat kerja itu terkait dengan penyempurnaan berkaitan satu ya, ada isi kotak yang harus sesuai. Kelasnya kalau memang kelas A ya sesuaikan, kayak gitu ya. Sesuaikan dengan perkembangan bidang kesehatan. Jadi tidak semua terdapat lagi di pasaran, ada yang sudah dilarang juga. Jadi ikutin standar dari Permenaker. Kemudian jenis kotak P3K disesuaikan dengan apa? Jumlah pekerja dan unit kerja. Kalau misalkan kan satu kotak P3K 50 atau 100 orang. Ya maka kalau ada 1000 orang maka kotaknya minimal ada berapa? Berapa? Kalau 100 untuk satu kotak berarti kalau 1000 orang harus ada 10 minimal. Lebih baik, lebih banyak, lebih bagus kayak gitu. Jumlah petugas disesuaikan dengan jumlah pekerja dan potensi bahaya. Sama ya. Tadi satu petugas P3K itu untuk 150 orang. Maka kalau ada 1000 orang, ya kan, 1000 dibagi 115 gitu. Nah, nanti jumlah P3K-nya menjadi berapa? 7 orang. Jadi setiap perusahaan yang memiliki jumlah karyawan 1000 maka harus punya minimal 7 orang petugas P3K. Gitu ya. Yang sudah bersertifikasi. Nah, petugas P3K mempunyai lisensi dan buku kegiatan, ada laporannya. Kemudian ada ruang P3K, terus punya APD dan ada alat evakuasi untuk mengangkat ketika terjadi insiden kayak gitu atau bencana untuk evakuasi. Oke, next. Ini nomor 5 Permenaker nomor 15 ya, tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Menimbang dalam rangka memberikan perlindungan. Untuk siapa yang dilindungi? Bapak, Ibu? Untuk diri sendiri? Tidak ya. Untuk semua pekerja atau buruh yang mengalami kecelakaan di tempat kerja. Perlu dilakukan pertolongan pertama secara cepat dan tepat. Sebagai pelaksanaan, Pasal 3 Ayat 1 huruf E, Undang-Undang 1970, perlu menetapkan ketentuan mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Nah, ini berdasarkan pertimbangan huruf A dan B perlu ditetapkan dengan peraturan menteri. Jadi memang wajib ya, dan bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semua pekerja yang ada di perusahaan tersebut. Dan mengingat Undang-Undang Nomor 3 1951 tentang pernyataan berlakunya pengawasan perburuhan tahun 1948 Nomor 23 dari Republik Indonesia untuk seluruh Indonesia. Undang-Undang 3 1969 ya tentang persetujuan konvensi ILO nomor 120 mengenai higien dan peniagaan kantor-kantor, nomor 1 1970 tentang keselamatan kerja. Undang-Undang 1 nomor 13 2003 tentang ketenaga kerjaan, nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah,
38 tahun PP ya, 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, Pemda provinsi dan Pemda kabupaten atau kota. Kepres ya. Keputusan Presiden nomor 187 tahun 2004 tentang pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden nomor 31 tahun 2007. Terus ada Permenaker Trans nomor 1 tahun 2007 tentang pedoman pemberian penghargaan K3. Ini untuk ketentuan umum P3K di tempat kerja, ada petugas P3K adalah upaya memberikan pertolongan pertama secara cepat dan tepat kepada pekerja atau buruh atau orang lain yang berada di tempat kerja yang mengalami sakit atau cedera di tempat kerja. Jadi tugasnya orang petugas P3K ya ini memberikan pertolongan yang pertama secara cepat dan tepat untuk siapa saja yang ada di tempat kerja tersebut yang mengalami cedera atau sakit. Kemudian petugas P3K di tempat kerja adalah tadi dari perusahaan pekerja ya yang ada di perusahaan tersebut ditunjuk oleh pengurus yang diserahi tugas tambahan ya teman-teman untuk melaksanakan P3K di tempat kerja. Makanya ya harus disekolahin, diberikan kompetensi, bahkan memiliki lisensi. Nah, fasilitas P3K di tempat kerja adalah semua peralatan, perlengkapan, dan bahan yang digunakan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja. Itu harus difasilitasi, diberikan oleh perusahaan. Next, petugas P3K di tempat kerja ini harus memiliki lisensi tadi ya dan buku kegiatan dari kepala instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan. Jadi dilaporkan ke Disnaker nanti laporannya orang-orang petugas P3K. Syarat mendapatkan lisensi untuk dan buku kegiatan. 1. Bekerja pada perusahaan yang bersangkutan masih aktif. 2. Sehat jasmani dan rohani. 3. Bersedia ditunjuk sebagai menjadi petugas P3K. 4. Memiliki pengetahuan dan keterampilan dasar di bidang P3K di tempat kerja dibutuhkan dengan sertifikat pelatihan. Nah, jadi ini yang poin pentingnya. Jadi orang petugas P3K itu nggak boleh sembarangan. Mereka harus sudah dibekali pelatihan kayak gitu ya. Yang mana dalam pelatihan biasanya sudah ada praktek untuk penanganan pertolongan pertama yang ringan. Kemudian ada petugas P3K di tempat kerja. Pedoman tentang pelatihan dan pemberian lisensi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktoral Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan. Kemudian petugas P3K dalam melaksanakan tugasnya ya dapat meninggalkan pekerjaan utamanya untuk memberikan. Jadi ini yang sering terjadi ya. Dia seorang petugas P3K. Terus di divisi lain yang nggak jauh dari tempat dia kerja ada insiden, ada yang cedera. Maka pekerjaan dia yang utama itu ditinggalkan. Dia harus memberikan pertolongan pertama dulu kepada orang yang insiden tersebut. Gitu. Jadi jangan nasi nanggung, nggak boleh. Tetap tinggalkan tuh. Dia harus memberikan pertolongan kepada orang yang cedera tadi. Nah, itu ya. Petugas P3K di tempat kerja ditentukan berdasarkan jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Pengurus wajib mengatur tersedianya petugas P3K. Terus yang lebih penting lagi, petugas P3K itu harus kita refreshment ya teman-teman. Karena kan belum tentu setahun ada kejadian ya. Jadi ilmunya kan ya stagnan kalau nggak sering dipakai atau tidak sering dipraktekkan. Maka perlu kita refreshment 6 bulan sekali ada pelatihan internal untuk mengingat kembali materi atau teori-teori yang bisa dipraktekkan dalam P3K. Itu ya. Ini juga menjadi PR. Karena kalau nggak itu bisa aja lupa gitu ya. Kemudian rasio jumlah petugas P3K di tempat kerja dengan jumlah pekerja berdasarkan klasifikasi tempat kerja. Misalkan nih, tempat kerjanya itu dengan bahaya potensi yang rendah. Nah, tadi yang saya sampaikan itu cukup 25 sampai 150 pekerja yang ada di sana. Maka jumlahnya cukup 1 orang. Itu kalau dia rendah. 1 orang untuk setiap 150 orang atau kurang. Itu ya. Jadi kalau tempat saya kan masih yang bahaya rendah. Maka ya cukup 1 orang, setiap 150 orang cukup 1 petugas P3K. Tapi kalau tempat saya kan tadi ada 1000. Berarti minimal saya punya 7 petugas P3K. Itu ya. Itu bisa jadi note standarnya. Tapi kalau yang tinggi, bahaya tinggi kan nanti disesuaikan dengan resiko dampak yang ada ya.
Nah, itu 100 pekerja harus ada 1 orang petugas P3K. Lebih lagi. Jadi kalau ada 1.000 maka harus punya berapa? 10. Itu ya. Oke, next. Nah, petugas P3K di tempat kerja, pengurus wajib mengatur tersedianya petugas P3K. Nah, ini jaraknya ya teman-teman. Tempat kerja dengan unit kerja berjarak 500 meter. 500 meter ya. Atau lebih sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Itu udah ada kotak P3K setiap 500 meter. Bisa lebih, maksudnya bisa lebih dekat, monggo. Tapi paling enggak 500 meter. Kemudian tempat kerja di setiap lantai yang berbeda di gedung bertingkat sesuai jumlah pekerja atau buruh dan potensi bahaya di tempat kerja. Nah, kemudian pengurus wajib memasang pemberitahuan tentang nama dan lokasi petugas P3K di tempat kerja pada tempat yang mudah terlihat. Jadi supaya gampang, oh itu ada di line situ, itu ada di bagian itu orangnya. Bisa langsung dicari. Kemudian petugas P3K di tempat kerja dapat menggunakan tanda khusus. Nah, kalau tempat kami itu diberikan kayak flyer ya, warnanya merah, ya ada tulisannya P3K. Jadi kelihatan, gampang dicari kayak gitu. Itu ya. Oke, next. Nah, ini fasilitas P3K di tempat kerja, ada ruang P3K atau klinik ya. Kemudian ada kotak P3K dan isinya, ada alat evaluasi dan alat transportasi. Syukur-syukur punya ambulan. Kalau memang yang beresiko tinggi biasanya. Ada fasilitas tambahan berupa APD atau peralatan khusus di tempat kerja yang memiliki potensi bahaya yang bersifat khusus. Ini untuk ruang P3K ya, jadi wajib menyediakan ruang P3K di tempat kerja bila mempekerjakan 100 orang atau lebih. Kurang dari 100 orang dengan potensi bahaya tinggi juga harus punya ruang P3K atau klinik. Gitu ya. Persyaratan ruang P3K meliputi 1. Ruang lokasi P3K dekat dengan toilet atau kamar mandi, dekat jalan keluar ya. Mudah dijangkau dari area kerja dan dekat dengan tempat parkir kendaraan. Luas minimal menampung 1 tempat tidur pasien dan ada ruang gerak petugas P3K serta fasilitas P3K lainnya. Bersih, terang, ventilasi yang baik, memiliki pintu dan jalan yang cukup lebar untuk memindahkan korban. Bahkan ada yang intinya bisa masuk kursi roda sama meja bed gitu ya. Terus diberi tanda dengan papan nama jelas dan mudah terlihat. Klinik, kalau kami biasanya kayak gitu. Klinik room atau ruang P3K, kayak gitu juga boleh. Kemudian ruang P3K di tempat kerja sekurang-kurangnya dilengkapi harus ada wastafel dengan airnya ya. Jangan wastafel saja. Ada kertas tisu atau lap, ada usungan atau tandu, ada bidai spak ya yang buat ini. Kemudian ada kotak P3K dan isinya, checklistnya. Ada tempat tidur dengan bantal dan selimut, ada tempat untuk menyimpan alat-alat seperti tandu ya dalam lemari atau box. Ada sabun dan sikat, ada pakaian bersih untuk penolong ketika ada darah bisa diganti. Ada tempat sampah dan ada kursi tunggu bila diperlukan. Gitu. Kemudian untuk kotak P3K syaratnya terbuat dari bahan yang kuat dan mudah dibawa, berwarna dasar putih dengan lambang P3K berwarna hijau. Ya, lambang P3K yang masih warna merah, yang plus, lambang plus ya teman-teman. Yang masih ada yang warna merah diganti. Semua sekarang wajib hijau. Gitu ya. Tidak boleh diisi bahan atau alat selain yang dibutuhkan untuk pelaksanaan P3K di tempat kerja. Penempatan kotak harus terlihat dan ada isi kotak P3K-nya. Itu dicek ya di tempat kerjanya yang lambang P3K-nya warnanya selain hijau langsung diganti. Diganti warna hijau. Atau ada yang warna putih tetap diganti jadi warna hijau gitu ya. Kemudian penempatannya mudah dilihat, dijangkau, diberi tanda arah yang jelas, cukup cahaya dan mudah diangkat. Disesuaikan dengan jumlah pekerja atau buruh jenis dan jumlah kotak P3K. Dalam hal tempat kerja dengan unit kerja berjarak tadi 500 meter atau lebih, masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja atau buruh.
Dalam tempat kerja pada lantai yang berbeda di gedung bertingkat, maka masing-masing unit kerja harus menyediakan kotak P3K sesuai jumlah pekerja atau buruh. Ini jadi untuk isi kotak P3K untuk kotak A, ini untuk jumlah pekerja di bawah 25 pekerja ya sampai apa kurang dari sama dengan 25 pekerja itu kasa steril jumlahnya harus 20, perban 5 dan seterusnya untuk kotak A. Nah, untuk kotak B itu adalah jumlah pekerja di bawah 50 pekerja ya, di bawah atau sama dengan 50 pekerja. Nah, dia lebih banyak lagi kasanya ada 40 dan seterusnya. Nah, untuk kotak C itu adalah di bawah kurang dari sama dengan 100 pekerja. Dia lebih banyak lagi ya isi-isinya. Ini harus disesuaikan, bahkan harus ada checklistnya yang benar gitu. Kalau misalnya di tempat kita ada 1000, tapi kita ada 10 kotak, ya berarti per kotak tadi kan jaraknya 500 meter, atau menyesuaikan jumlah pekerja, ditaruh di setiap titik, intinya buat 100-100, nah kan jadi totalnya 10 kali 10, jadi ada 100 pekerja, 1000 pekerja dengan 10 kotak P3K. Isinya kita pakai yang kategori yang C kayak gitu. Oke, next. Nah, ini ya. Aduh, udah pada sarapan belum ini? Nah, ini biasanya di bagian mesin ya, yang menggunakan mesin, tapi butuh bantuan tangan untuk masukin yang memang potongan-potongan. Nah, ini tangannya ke cutter ya, ke cutting ya. Nah, ini bisa sampai seperti ini. Ini udah parah ya. Dagingnya udah ikut. Ini juga ya ini ketika tidak termanage dengan baik, tidak pakai APD saat bekerja bisa putus seperti itu. Nah ya, aduh, jadi mules gitu ya. Nah ini jumlah dan jenis kotak P3K kurang 26 itu cukup A saja satu kotak. Tapi kalau 26 sampai 50 pekerja ya A atau B. Kalau A ya pakainya 2, kalau B cukup 1. Kalau 51 sampai 100 ya A atau B atau C. Kalau satu kotak C aja, 2 kotak B, 4 kotak A. Nah, ini disesuaikan atau satu kotak B dan 2 kotak A. Ini menyesuaikan jumlah ya. Jadi dihitung-hitung harus sama. Terus kalau setiap 100 pekerja ya bisa A, B, C, satu kotak C aja, 2 kotak B atau 4 kotak A atau satu kotak B dan 2 kotak A. Sesuaikan gitu. Nah, ini adalah alat evakuasi dan transportasi. Jadi, tandu atau alat lain untuk memindahkan korban ya. Fungsinya atau alat itu mobil ambulan untuk kendaraan yang dapat digunakan dalam pengangkutan korban yang memang memerlukan untuk rujukan ke vaskes terdekat. Kemudian ini ada alat pelindung dan peralatan khusus APD yang disesuaikan dengan potensi bahaya di tempat kerja yang digunakan dalam keadaan darurat. Ada peralatan khusus berupa alat untuk pembasahan tubuh cepat ya, shower dan pembilasan atau pencucian mata. Ada e-waste ya biasanya itu juga diperlukan sebagai alat pelindung dan peralatan khusus. Nah, kemudian ada ketentuan peralihan dengan ditetapkannya peraturan menteri ini, maka surat ketetapan Kepala Jabatan Pengawasan Perburuan nomor 1 pada tanggal 1 Oktober 1956 tentang peraturan khusus untuk pertolongan pada kecelakaan peraturan khusus saat dinyatakan tidak berlaku lagi. Jadi fokusnya ke peraturan yang terakhir tadi. Jadi untuk keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan tentang pedoman pelatihan dan pemberian lisensi ini ya, petugas P3K di tempat kerja ini menimbang satu pelaksanaan pasal 3 ayat 4 tentang Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tahun 2008 tentang pertolongan pertama pada kecelakaan di tempat kerja. Kemudian tujuannya untuk memberikan pedoman pelaksanaan pelatihan dan pemberian lisensi petugas P3K yang memang baik di instansi pemerintah, provinsi, kabupaten, kota, atau penjara pelatihan. Tujuannya khusus untuk tersedianya pedoman dalam pelaksanaan pelatihan dan pemberian lisensi petugas P3K di tempat kerja yang seragam di seluruh Indonesia. Jadi ya sama aturannya. Kotak tadi ya yang A ya untuk di bawah 25 pekerja, yang B untuk 50 pekerja, yang C untuk 100 pekerja itu sama jadi
terintegrasi jadi satu. Dan lingkup pedoman untuk pelaksanaan pelatihan petugas P3K di tempat kerja, pemberian lisensi petugas di tempat kerja. Nah, pelaksanaan penyelenggaranya siapa nih? Pihak-pihak yang dapat menyelenggarakan pelatihan adalah satu instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan, kemudian perusahaan PJK 3 di bidang pembinaan yang telah disahkan sesuai peraturan perundang-undangan berlaku. Ada pusat K3 dan balai-balainya. PMI bisa ya, atau pihak lain yang mengadakan kerjasama dengan instansi bertanggung jawab di bidang pengawasan ketenagakerjaan. Itu ya yang bisa melaksanakan pelatihan petugas P3K. Pelaksanaan pelatihannya kapan? Yaitu pihak-pihak akan melaksanakan pelatihan petugas P3K di tempat kerja, ya bekerja sama dan berkoordinasi dengan instansi yang membidangi, yaitu di bawah pengawas ketenagakerjaan setempat. Ini kurikulumnya teman-teman yang harus dipelajari dalam pelatihan. Di tempat kerja ada dasar-dasar kesehatan kerja dan peraturan perundang P3K di tempat kerja, itu 3 jam mapel ya. Ada dasar-dasar P3K di tempat kerja, materi inti ada anatomi dan fisiologi manusia, ada bahaya dan penanganan terhadap kejang, pajanan suhu, lingkungan dan bahan kimia, ada 4 JP. Terus ada pertemuan pertama pada gangguan lokal 5, pertemuan pertama pada gangguan umum 4, ada evaluasi korban dan praktek 3, P3 keadaan khusus 2, resusitasi jantung paru ya, yang RJP itu ada 4. Nah, jumlahnya adalah 28 jam plus 2 jam untuk evaluasi, total 30 jam. Nah, instrukturnya yang jelas ya harus berkompeten teman-teman yang sudah bersertifikasi juga. Materi dasar diberikan oleh instruktur yang berasal dari instansi yang bertanggung jawab di bidang pengawasan, ya orang dari dinas juga. Materi ini dapat diberikan oleh instruktur yang berasal dari praktisi akademisi, namun sudah memiliki sertifikat atau lisensi yang memang disahkan dia memiliki keahlian di bidang P3K. Kemudian ada evaluasi dilakukan oleh penyelenggara pelatihan bersama instansi yang membidangi pengawasan ketenagakerjaan. Nah, cara penerbitan sertifikat setelah mengikuti pelatihan telah dilakukan dan evaluasi, maka memperoleh sertifikat yang dikeluarkan oleh Dirjen Binwasnaker ya, yang dari Disnaker di Direktur PN Pengawasan K3 ya. Dan dalam hal petugas P3K di tempat kerja yang telah mengikuti pelatihan sebelum pedoman ini dikeluarkan dan telah memiliki sertifikat dari penyelenggara pelatihan, maka dapat diproses untuk mendapatkan sertifikat yang dari Dirjen. Jadi misalkan dulu saya udah pelatihan tapi belum yang terbaru, sertifikatnya belum dari Dirjen Kemenaker, maka bisa diupdate kayak gitu. Tapi kadang juga ada yang perlu di refreshment karena kan ada masa berlakunya gitu ya. Proses penerbitan sertifikat sebagaimana skema berikut. Nah, ini pengurus harus mengajukan apa nih? Mengajukan permohonan kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat disertai lampiran 1. Surat keterangan penunjukan dari perusahaan. Ada surat SK dari penunjukan dari perusahaan ya. Sebagai petugas P3K di tempat kerja. Ada surat keterangan sehat, jasmani dan rohani dari dokter ya. Ada surat pernyataan bersedia dituju sebagai petugas. Ada salinan sertifikat dan ada pas foto 2x3 berwarna sebanyak 2 lembar. Kemudian ada pemberian lisensi ini, teman-teman lisensi itu berlakunya hanya 3 tahun. Jadi selama 3 tahun itu 6 bulan sekali ada pelatihan refreshment, nanti harus diperpanjang. Nah, pada saat perpanjang, itu juga melampirkan atau menyusun buku pedoman dan buku laporan pekerjaan harian. Nah, diterbitkannya kapan? Dan diterbitkan dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan lagi. Bentuk dan ukuran lisensi petugas P3K di tempat kerja sebagai berikut, yaitu skema penerbitan lisensi. Jadi misalkan nih habisnya di September 2026, maka kita udah mulai pengajuan kalau bisa sebelumnya, karena nanti ada proses-proses dulu kayak gitu. Kalau sampai lewat akhirnya kan ngulang, buat baru, ngulang dari awal. Itu ya. Jangan sampai terlewat. Ada buku kegiatan petugas P3K di tempat kerja, ini nanti dilampirkan pada saat kita akan perpanjang lisensi. Nah, buku petugas P3K di tempat kerja yang ditunjuk oleh pengusaha atau pengurus dan telah mendapatkan lisensi wajib memiliki buku kegiatan petugas P3K di tempat kerja.
Nah, kemudian buku kegiatan petugas di tempat kerja ini digunakan untuk mencatat ya, teman-teman. Jangan hanya diarsip aja, jangan hanya disimpan. Untuk mencatat semua kegiatan dalam melakukan pertemuan pertama, latihan-latihan pertemuan pertama, maupun dalam pembelian kotak P3K. Misalkan setiap tanggal 5 melakukan pemeriksaan kotak P3K checklist. Nah, setiap bulan ini tanggal sekian ada refreshment pelatihan terkait P3K, petugas P3K. Nah, itu ditulis di situ. Nah, kemudian bentuk dan ukuran buku kegiatan petugas P3K dapat dilihat ini ya, sebagai berikut nih. Contohnya, dia buku warnanya hijau, nah itu nanti di situ ada catatannya semua. Oke, ternyata untuk materinya sudah selesai. Ini saya izin untuk ini apa? Ada yang bertanya, ini boleh langsung saya jawab dulu, nanti kita share yang video ya. Ini dari Ramlianor, NV, izin bertanya Bu, untuk isi kotak P3K pribadi personal. Oke, yang wajib dibawa oleh personal Departemen Environment yang bertugas di lapangan. Jadi, bahkan kalau kotak P3K untuk kita orang environment yang memang biasa punya di lapangan, itu memang lebih baik pakai yang kelas A. Ya, isinya menggunakan yang kelas A karena sebenarnya itu untuk backupan kita lah. Nah, tapi kan kita kan muter ya. Jadi pakai yang kelas A cukup. Nah, untuk jenisnya mau kotak apa mau tas P3K Kids, monggo boleh. Yang penting paling tidak yang kelas A. Tapi kalau ternyata kita terjun ke lapangan, kondisinya memang kayaknya perlu banyak gitu ya, bisa 25 orang lebih kita tolong gitu kan, keadaan darurat gitu kan, yang memang bisa ada bencana, ya memang kita sesuaikan, oh di sana jumlahnya pekerjanya ada 150 orang, ya berarti kita pakai yang C untuk paling antisipasi, karena per orang, per target per petugas P3K, kayak gitu, mau nyelamatin 100 orang, makanya kita pakai kelas yang C. Jadi menyesuaikan ya Bu, Mas, apa Mbak, ini apa Bapak ini. Jadi isi kotak P3 personil kita minimal yang A. Tapi nanti kalau kita visit ke lapangannya memang jumlah tenaga kerjanya sampai 100 ya, kita harus pakai bawa yang C gitu ya. Kemudian ini dari Kak Alamsyah, mengapa isu kesehatan seperti HIV, AIDS, narkoba, TB, hingga flu burung perlu menjadi perhatian dalam betul. Serta bagaimana perusahaan dapat menyeimbangkan antara peningkatan produksi kerja dengan perlindungan K3. Jadi Bapak Ibu kenapa HIV, AIDS, narkoba, TB, hingga flu burung itu menjadi perhatian ya di lingkungan kerja industri? Karena ini adalah salah satu penyakit menular yang memang penularannya itu ya bisa terkena atau terjadi pada pekerja di lingkungan kerja kita. Misalkan nih, ada yang kena HIV/AIDS, ya kan? HIV/AIDS itu kan penularannya memang lebih ke, mohon maaf, melakukan hubungan, ya kan? Nah, biasanya di lingkungan kerja yang mohon maaf memang tidak sehat gitu ya, sering sekali ya terjadi apa namanya, saling naksir gitu ya. Terus akhirnya melakukan hubungan di luar nikah yang gonta-ganti pasangan, karena misalkan LDM gitu ya, suami udah punya istri tapi tidak bareng atau sedang jarak jauh. Nah, akhirnya kan dia melampiaskan itunya dengan cara seperti itu. Makanya ini sangat riskan. Padahal itu yang menjadi salah satu faktor utama penyebab penyebaran HIV/AIDS. Nah, kemudian narkoba, tadi dari lingkungan. Di perusahaannya dia memang, mohon maaf, lingkungannya yang seperti LC itu kan tadi dia juga riskan dengan HIV juga kan. Kalau sampai melakukan ke arah sana. Nah, narkoba pun sama dia riskan. Karena yaitu dari pengaruh lingkungan kerjanya dia, mau nggak mau dia harus mengikuti, apa dia lagi stres nggak sengaja pakai itu, ya akhirnya dia bisa terkena. Makanya sangat-sangat riskan. TB pun sama ya, karena lingkungan nggak harus yang ke arah sana. Pekerja di industri manufaktur lah. Kalau lingkungannya tadi kotor, udaranya tidak bersih, ini bisa menyebabkan TB. Nah, TB ini kan, kalau orang sudah ada yang kena tuberkulosis atau TB, dia kan bisa
menulari teman lainnya melalui apa? Cipratan lidahnya aja udah bisa kena. Dan ketika ada yang nggak sadar dia TB nggak pakai masker, terus kena yang lain, akhirnya kan bisa menular ke yang lain. Makanya caranya adalah harus dilakukan rutin check up ya. Bahkan kalau perusahaan atau pekerja yang riskan, dampaknya itu dia minimal 6 bulan sekali harus ada medical check up ke rumah sakit yang besar. Jadi ada ronsen, ada tes darah. Kemudian untuk pekerja yang lain, itu juga harus dilakukan medical check up setiap 1 tahun sekali. Tapi yang memang tidak khusus karena kan ya karena debu dan lain-lain kayak gitu. Tapi kalau yang khusus, yang dia biasa di kantin, boiler atau yang genset dan lain-lain yang memang dia punya pekerjaan khusus, itu 6 bulan sekali harus dari rumah sakit yang ada eh, hasil tes darah, kemudian ada ronsen. Nah, untuk yang tidak memiliki dampak bahaya tinggi, ya dia cukup 1 tahun sekali dari tensi gitu kan yang dicek. Tapi tetap dari tenaga kesehatan yang melakukan pemeriksaan. Itu ya cara menyeimbangkannya. Intinya harus dilakukan MCU-nya rutin gitu. Oke, salah situ sudah terjawab ya Bapak Ibu semua. Ini minta tolong ke admin untuk share video yang pertama sebagai gambaran untuk bagaimana sih simulasi pelaksanaan P3K di tempat kerja. Oke, monggo bisa dibantu share screen. Aman, admin? Benar ya, Bu? Oke, yang link pertama. Itu ya tadi yang bertanya soal sudah bisa membantu. Jadi manajemennya selain melakukan MCU ya kualitas lingkungan kerja, udara yang ada di lingkungan kerja juga harus kita pantau. Jangan sampai ada pencemaran, jangan sampai pekerja kita terkena PAK ya, penyakit akibat kerja di tempat kerja kita. Itu selain melakukan MCU. Oke, next. Udah bisa? Hmm. Tapi tidak mimpi-mimpiku. Oke, satu aja deh yang di share videonya. Oke, insya Allah itu saja ya sedikit sharing dari saya. Ini karena saya ada tamu dari Balai Meteorologi untuk kalibrasi alat-alat kami. Jadi insya Allah itu dulu untuk sesi diskusi sharing pada pagi hari ini terkait dengan manajemen P3K. Teman-teman, apalagi sudah punya tim petugas P3K itu harus kita refreshment ya, jangan sampai tidak. Terus SKP-nya selalu dicek. Kalau memang mati diajukan ya minimal sebulan sebelumnya. Karena kalau sampai kelewat akhirnya seperti buat kayak baru gitu. Oke, ini satu pertanyaan ya, Mas, dari Muhammad Yusuf ya. Bapak Muhammad Yusuf, apakah ada standar resmi alur emergency response? Siapa yang pertama kali harus dihubungi ketika ada insiden di tempat kerja? Apakah petugas safety officer atau petugas P3K yang harus dihubungi? Atau kebijakannya sudah betul sekali. Kembali yang terakhir. Sebenarnya untuk algoritma emergency response itu kembali ke kebijakan masing-masing perusahaan. Kalau memang di situ orang safety officer-nya standby, memang dia berada di kantor, ya boleh hubungi dia dulu yang pertama. Tapi kalau dia mobile, dia harus visit ke beberapa lokasi, ya jangan. Cari yang memang orangnya standby di tempat tersebut. Itu yang pertama kali dihubungi yang memang bisa langsung mengkoordinir timnya untuk melakukan eh, pergerakan atau tindakan yang cepat. Karena kan petugas P3K itu yang intinya adalah harus cepat dan tepat.
Itu ya Pak. Jadi kembali ke masing-masing kebijakan perusahaan terkait dengan alur emergensi. Jadi kalau saran kami, nomor yang ada yang dimasukkan dalam list nomor emergensi itu nomor yang memang orangnya ada di standby di situ dan memang sigap lah dan tahulah langkah-langkahnya. Makanya sebenarnya ketika kita sudah membentuk kebijakan emergency response plan, udah ada tim-timnya itu harus di briefing Pak, dilakukan refreshment juga untuk tim-timnya. Jadi mereka sadar, oh iya ya ini kan tugas saya. Jadi nggak nggak bingung, nggak malah lempar-lemparan. Itu yang kadang terjadi. Gitu ya Bapak Muhammad Yusuf, sudah tercopy ya. Oke, ada lagi atau sudah Baik, cukup ya? Oke, Mas ini langsung saya akhiri nggak apa-apa kali ya? baik, Sudah ada boleh. yang tanya juga kan tadi ya, Mas Ya, admin monitor, baik, Mas Azril silakan ya. Bu. Oke, sudah kan ya, sudah ada yang tanya. Makanya kalau misalkan ada yang pengen lebih lanjut, saran saya eh, pengen jadi petugas P3K atau perusahaannya belum punya, maka harus ya, itu kan wajib apalagi jumlah karyawannya ada 100 orang harus punya petugas P3K yang berlisensi. Maka boleh mengikuti sertifikasi first aid ya, petugas P3K yang memang bersertifikat baik BNSP, Kemenaker, syukur-syukur yang punya lisensi nantinya. Itu mungkin sedikit sharing dari saya cukup sampai di sini. Saya izin tutup dengan pantun ya. Oke, naik sepeda keliling taman, kemudian mampir sebentar membeli minuman. Haus Cakep. ya. Dan Silakan. terima kasih atas waktu dan kehadiran. Sampai jumpa di pelatihan selanjutnya, teman-teman. Dari saya cukup. Bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin kundur ya, teman-teman. Saya izin live dulu karena saya harus ke lapangan lagi menemui tamu tadi. Sampai jumpa di next event. Kurang lebihnya bila taufiq hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih Bu Nurma atas materinya dan untuk ditutup dengan pantun juga. Terima kasih untuk materi tentang P3K dan dalam K3 yaitu seputar dari bukan hanya kotak obatnya tetapi ada juga kesiapan petugasnya, prosedurnya dan peralatan-peralatannya serta pengendalian risiko untuk menguranginya. Ya, seperti yang dijelaskan Ibu Nurma tadi, bagi yang ingin mempelajari P3K atau bidang-bidang K3 lebih dalam bisa mengikuti sertifikasi resmi dari BNSP ataupun dari Kemenaker yang kami sediakan juga di AC, mulai dari bidang skema K3, energi, lingkungan, dan juga SDM. Dan saya juga ingin memberikan info, kita ada program AC Get Member agar bisa mengikuti mini course dan bootcamp dan pelatihan lainnya dengan biaya lebih hemat. Cek infonya di Instagram kami. Dan juga informasi juga bagi peserta yang membutuhkan sertifikat dan materi pada mini course hari ini bisa isi link klaim yang sudah dibagikan di chat Zoom ataupun juga di grup WhatsApp. Baik, karena tadi sudah ditutup juga, karena sudah selesai materialnya, mari kita tutup acara ini. Tetapi sebelumnya saya undang untuk para peserta bisa mengaktifkan kameranya untuk sesi dokumentasi bersama. Aktifkan kameranya dan izin untuk memberikan pose semangat di bulan baru ini seperti ini. Saya hitung 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Baik. Ya, terima kasih banyak kepada para peserta yang sudah mengikuti mini course pada bulan Desember yang baru 1 hari ini. Dan sebelum pamit, saya juga ada pantun sedikit untuk menutup di mini course hari ini. Mengikut dari Bu Nurmati. Pergi memancing mendapat ikan, Cakep. dimasak pindang memakai santan. Cakep. P3K jangan ditinggalkan agar kerja aman dan berkelanjutan. Sampai jumpa di mini course ASI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam selamat bagi kita semua. Terima kasih.